bersamamu. Kau membebaskanku dan bersamamu. Aku tahu kau suka padaku karena erat kau memeluk aku. Aku tahu kau suka padaku, karena erat kau memeluk aku. Rasanya kau memeluk aku. Sembilan 95,2 Pro 2 FM di Madiun, suara kreativitas. Selamat sore sahabat kreatif di mana saja kamu berada. Kabar baik, mudah-mudahan kamu semuanya di kesempatan sore hari ini. Senang sore hari ini saya Miftahul Karim bisa kembali hadir jumpai kamu di program Numpang Nampang. Untuk edisi siar hari ini Rabu Numpang Nampang, sahabat semuanya, ada kampus eksis ya. Dan sudah hadir di studi kami Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun. Ini teman-teman dari program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ada Bapak L. Anang Setiowaluyo, STMT, dosen teknik industri. Kemudian selamat sore Pak Anang. Pak Anang saya panggilnya ya. Selamat sore ya. Saya panggilnya Pak Anang. Pak Anang. Oke. Selamat sore Pak Vincentius Widitri PSTMM, dosen teknik industri. Pak Widi, selamat sore. Selamat sore Mas. Selamat sore. Kemudian Bayu Agus Setiawan, ini mahasiswa teknik industri. Selamat sore Mas Bayu. Sore. Oke, semester berapa Mas Bayu? Semester 6. Semester 6. Hampir lulus ya. Hampir. Ada Mas Patrick Krisna Murti, juga ini mahasiswa teknik industri. Selamat sore Mas Krisna, manggilnya Mas Patrick. Mas Patrick. Oke. Mas Patrick, selamat sore. Iya, selamat sore. Semester berapa ini? Semester 6 juga. Semester 6 juga. Mbak Vegi Fitriana, mahasiswa teknik industri. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mas. Oke, semester berapa Mbak Fitri? Semester 6 juga sama. Panggilnya Mas Mbak Vegi atau Mas Mbak sorry Mbak Vegi atau Mbak Fitri? Mbak Vegi. Mbak Vegi ya Iya. panggilnya. Oke. Kali ini kita akan bahas teknik industri Wima Madiun siap menghadapi revolusi industri 4.0. Di mana ini nanti sahabat kreatif di Madiun dan sekitarnya, Miftah juga buka line telepon di 455306, SMS dan juga WhatsApp di 0811 369 7755. Kamu juga bisa simak siaran kami di channel YouTube kami, sahabat semuanya, di live streaming juga bisa kamu simak melalui RRI Play, sahabat semuanya. Dan kali ini sekali lagi temanya teknik industri Wima Madiun siap menghadapi revolusi industri 4.0. Bicara tentang revolusi industri 4.0 tentu ada revolusi industri sebelum-sebelumnya 3.0, 2.0, 1.0, dan sekarang Jepang sudah menerapkan 5.0 ya Pak ya. Ya, Nah, yang ingin kita ketahui dan sahabat kreatif semuanya ketahui bahwa revolusi industri 4.0 ini tidak atau belum semua masyarakat tahu. Sebenarnya apa sih? Saya ke Pak Anang dulu atau Pak Widi. Oke. Silakan Pak. Baik, ini memang satu hal yang baru yang belum banyak yang mau tahu ya Mas. Iya, betul. Revolusi industri 4.0. Apa sih yang dimaksud revolusi 4.0 itu? Sebenarnya kita sudah menerapkan
tapi masyarakat itu belum paham. Oh, Iya. ternyata kita sudah masuk ke situ. Iya. Contohnya itu Gojek. Nah, Iya. Gojek, GoFood itu sebenarnya salah satu contoh dari revolusi industri Industri. 4.0 ya. Oke. Tapi dari definisi dulu bahwa revolusi 4.0 itu adalah tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Kalau misalkan ini kan di industri ya. Industri, betul. Tapi sebenarnya kalau kita bicara industri kan bisa jasa sama manufaktur, Mas. Betul. Jadi memang kalau dalam hal ini dulu diawali dari teknologi pabrik ya. Nah, kemudian dalam istilah revolusi 4.0 ini mencakup sistem cyber fisik, internet, kemudian komputasi awan dan komputasi kognitif ini dalam konotasi di pabriknya. Nah, dalam hal ini industri 4.0 menghasilkan pabrik yang cerdas. Di dalamnya pabrik itu berstruktur modulur, kemudian sistem cyber fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Itu kalau secara definisi umumnya, Mas. Ya. Jadi pengertiannya bahwa revolusi industri 4.0 ini lebih kepada penggunaan perkembangan dari teknologi, begitu kan? Iya, betul. Yang sekarang ke jadi ada internet. Oke. Semuanya serba internet. Sebagai internet ya. Oke, saya ke teman-teman mahasiswa dulu dari Mas Bayu, Mas Patrick dan juga Mbak Vegi. Ini Miftah ingin tahu dulu alasan Mas Bayu ketika di awal-awal memilih program studi teknik industri di Fakultas Teknik ya di Universitas Katolik Widya Mandala atau WIMA ini. Apa alasan pertama Mas Bayu memilih di fakultas ini dan di WIMA ini? Kalau alasan saya masuk Fakultas Teknik Widya Mandala sendiri sih, selama ini saya mencari seperti bidang saya di industri. Saya basicnya lebih suka di industri daripada di prodi lain. Begitu. Jadi alasan adalah untuk mengembangkan bakat Ya, termasuk di bakat. dalamnya. Oke. Kalau Mas Patrick? Alasan sederhananya sih sebelumnya memang kakak saya sendiri kuliah di WIMA juga, Di WIMA juga. dan prodi teknik industri juga. Oke, dengan program yang sama. Iya, dan menurut saya lulusan tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik lah Pak istilahnya. Jadi seperti kakak saya sekarang bekerja di Bank BCA Jakarta, walaupun teknik industri itu tidak hanya di pabrik saja, namun bisa banyak bidang, terutama jasa dan manufaktur. Dan mungkin alasan yang utama karena peluang dari teknik industri itu sangat besar menurut saya. Oke, peluang kerjanya lebih banyak daripada yang lain. Oke, saya selanjutnya ke Mbak Vegi. Kenapa cewek lo ini memilih teknik industri? Biasanya lebih cenderung kepada sastra bahasa Inggris, kemudian ekonomi, kemudian keguruan dan sebagainya. Kenapa memilih teknik industri? Kalau awalnya tuh saya senangnya sama menghitung. Nah, itu kan ada dua pilihan antara matematika sama teknik. Oke. Kalau di TI sama manajemen. Nah, di situ saya mempelajari dari ketiga itu Oke. Ilmu apa yang lebih spesifik untuk dunia kerja saat ini. Oke. Nah, saya mencari tahu dari ketiga itu. Kalau dari matematika sendiri kan itu keguruan kayak gitu. Untuk manajemennya juga ilmu manajerialnya aja yang dipelajari. Kalau TI itu semua lini. Oke. Jadi mulai dari manajerialnya juga bisa. Terus untuk matematikanya juga juga bisa dipelajari. Oke. Dan banyak juga. Jadi saya tuh dari ketiga itu tuh saya milihnya TI. Dan baik juga dibilang sama Mas Patrick, peluang kerjanya tuh banyak Oke. di kedepannya. Jadi saya tuh lebih mantepnya ke teknik industri. Dan untuk WIMA-nya itu pertamanya tuh saran dari teman. Ini di TI WIMA, di WIMA ada TI teknik industri. Loh, Mbak, itu kan universitas yang namanya ada embel-embelnya Katolik. Saya kan juga mikir dulu kan. Oke. Saya kan juga Islam, saya mikirnya itu enggak, tenang aja, di sana tuh kalau di dunia pendidikan WIMA semua
agama apapun diterima, nggak memandang agama apapun di situ gitu. Oke. Terus akhirnya ya udahlah saya masuk ke situ gitu. Oke. Dan ada nggak kesulitan yang dialami Mbak Vegi ini selama kuliah di Fakultas Teknik ini? Kan karena biasanya ini adalah ranahnya cowok biasanya kan, teknik industri ini ranahnya cowok. Nah, ketika Mbak Vegi ini masuk di dalamnya, ada nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Awalnya tuh kesulitannya yang teman saya kan di kelas saya cuma ada 2 cewek. Dua cewek. Cuma 2 Oke. cewek. Nah, yang dulu kan saya SMA itu ceweknya banyak. Tapi nggak tomboy ya Mbak ya? Biasanya kalau kebanyakan cowok, ceweknya ikut-ikut tomboy. gitu ya. Oke, biasanya begitu, tapi enggak ya? Kalau dari dulu dari mulai SMP tuh udah kelihatan Oh tomboynya. gitu. Oke, lanjut. Nah, terus untuk lebih mendekatkan ke teman-teman cowoknya itu gimana gitu. Betul. Itu yang sulitnya awalnya itu. Terus untuk kesininya tuh udah biasa aja. Sudah gitu. biasa. Oke, jadi sudah merasa nyaman di fakultas ini dan nggak akan pindah ke lain hati. Iya. Cukup Bima dan teknik industri. Oke, sampai lulus nanti ya. Iya. Oke, sahabat kreatif di Madinah dan sekitarnya, kita akan juga buka line telepon sekali lagi di 455306, SMS dan juga WhatsApp di 0811 369 7755. Kita bicara tentang kesiapan teknik industri Bima Madiun ini dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang tentunya sudah kita alami, sudah kita jalani karena 4.0 titik beratnya adalah dari teknologi yang manual kepada teknologi mesin atau teknologi internet yang sekarang ini. Saya ke Pak Anang dulu deh. Persiapan seperti apa sih Pak di Fakultas Teknik Industri WIMA menghadapi teknologi industri atau revolusi industri 4.0? Ya, Kesiapannya seperti apa? terutama adalah sarana prasarana. Sarpras, ya. Ya, dari fakultas dan universitas sendiri juga mendukung Iya. tentang sarana prasarana. Jadi contoh yang paling simpel itu adalah akses internet. Akses internet. Jadi free Oke. untuk mahasiswa WIMA 24 jam. Terus kemudian infrastruktur yang lain adalah pembaruan lab Oke. komputer Hmm, juga diperbarui. Oke. Terus kemudian juga membangun infrastruktur titik-titik akses point yang belum tercover internet. Oke. Itu juga sedang dikembangkan. Selain itu juga tentang sistem informasi yang Oke. yang berhubungan dengan internet online seperti pendaftaran online, Oke. seperti KRS online, kemudian mahasiswa bisa melihat hasil secara online, Oke. orang tua, Oke. itu juga sudah kita kembangkan. Itu dari segi prasarana. Oke. Kemudian dari segi SDM adalah ini yang selalu harus update. Betul. Jadi Betul. harus kami berusaha untuk update, walaupun kami termasuk generasi yang lama, Oke. tapi bagaimanapun juga kita harus selalu mengoptimalkan Iya. dan selalu harus update up to Oke. date tentang teknologi yang ada. Iya. Terutama ini kan generasi milenial. Oke, Ya, betul. paling tidak kita juga harus paham, Iya. harus tahu, mengikuti apa kemauan dari mereka. Oke. Jadi bukan saja bukan hanya satu arah. Oke. Jadi kami memberikan satu arah tapi tidak memberikan dua arah. Oke. Jadi apa yang mereka mau yang kami fasilitasi. Oke. Baik, teknik industri berkaitan dengan revolusi industri 4.0 tidak lepas dari bagaimana salah satu pilar dari perguruan tinggi adalah yang pertama pengabdian kepada masyarakat tentunya. Apa yang sudah dilakukan, Pak? Baik, untuk pengabdian pada masyarakat kami dari teknik industri itu ada satu grup kegiatan mahasiswa di bawah himpunan mahasiswa teknik industri. Oke. Itu namanya relawan TIK kampus. Relawan TIK kampus. Ya, Ini cara kerjanya seperti apa, Pak? Ya, mereka ini memang sebagai salah satu relawan yang ada komunitas relawan di Madiun. Oke. Jadi mereka bergerak di wilayah kampus, tapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ini mereka juga ikut terlibat dalam komunitas relawan TIK yang ada di Madiun. Contohnya misalkan saat ini kita sedang
mendampingi teman-teman dari KIM, Kelompok Informasi Masyarakat, betul. Kota. Jadi Iya. kita sedang dampingi Iya. tentang TIK, kemudian tentang website, blog, Oke. membuat website KIM dan Iya. lain sebagainya. Terus kemudian beberapa bulan yang lalu Mas Bayu ini mengikuti, kita kirim mengikuti festival relawan TIK di Cirebon, itu tingkat nasional. Ya, sehingga ini salah satu bentuk pengabdian yang diberikan kepada universitas, terutama mahasiswa. Iya. Jadi bukan hanya dosennya, dosen memang wajib. Betul. Tapi ini adalah bentuk supaya mahasiswa sendiri juga Terlibat langsung iya. terhadap masyarakat. Betul. Artinya mereka juga tahu bahwa kebutuhan masyarakat itu adalah seperti ini, terutama di bidang teknologi informasi. Oke. Sahabat kreatif di Madiun dan sekitarnya, Miftah sudah buka line telepon 455306, SMS dan juga WhatsApp 08113697755. Nanti akan Miftah buka satu persatu WhatsApp yang sudah masuk di 081136999. Kita akan hadir kembali untuk kamu. Kembali lagi untuk kamu, tetap bersama kami setelah informasi berikut kami kembali. Upload manja. Cekrek upload manja. Kamu tuh ngapain sih? Mau eksis dong. Eksis di medsos sendiri, rugi tahu. Terus di mana? Haha, kalau mau numpang aja ke Pro 2. Numpang Pro 2 RRI Madiun setiap hari Senin sampai hari Kamis pukul 4 sampai 5 sore. Numpang boleh, nampang yuk. Versi 3. Nikmati fitur-fitur terkini yang akan semakin menjadikan RRI ada di ujung jari. Sumber berita sekarang bisa dipilih dari lebih 70 KBRN seluruh Indonesia. Navigasi streaming antar program dalam satu RRI sekarang lebih mudah, hanya slide dalam satu halaman. Ditambah 2 channel khusus, Indonesia Channel dan Melayu Channel. Navigasi membaca hanya slide antar item berita. Pilihan perbesar huruf dan play audio on demand langsung dalam berita. Feel the new version of RRI Play. Audio streaming Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 dari seluruh Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, Channel 5, Classic Channel, Keroncong Channel, Jazz Channel, Indonesian Channel, dan Melayu Channel. Download atau update RRI Play di Google Play Store atau di App Store. 95,2 Pro 2 FM di Madiun, suara kreativitas, sahabat kreatif di Madiun dan sekitarnya. Kita bersama-sama dengan Fakultas Teknik untuk Prodi Teknik Industri dari Universitas Katolik Widya Mandala Madiun untuk program Numpang Nampang sore hari ini dengan tema Teknik Industri Wima Madiun siap menghadapi revolusi industri 4.0, yang tentunya di kesempatan kali ini kami juga beri kesempatan kamu sahabat untuk masuk di telepon 455306, SMS-nya di 0811-369-7755. Saya kembali ke Pak Widi. Bicara tentang revolusi industri 4.0, tentu ada plus minusnya ya Pak ya. Ada plus minus dampak dari revolusi industri. Apa Pak plus minus dari revolusi industri ini? Kalau menurut saya dari plus minus revolusi industri yang jelas, kalau dari sisi positifnya untuk akses datanya lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Oke. Kemudian proses produksi juga lebih cepat. Kemudian dari sisi konsumen juga bisa mendapatkan lebih cepat karena satuannya memang mungkin dari menit ke detik. Oke. Ya. Kemudian di sisi juga efisiensi dalam arti semuanya data sudah ada di internet. Kita butuh apa saja ada di sana. Oke. Memang kalau dari sisi kelemahannya ini dari sisi SDM-nya. Jadi ini memang belum banyak yang siap untuk SDM-nya. Kemudian dari sisi karena banyak penggunaan
pengalihan ke mesin robotika itu memang berdampak ke tenaga kerja ya, nantinya. Itu plus minusnya ya Pak ya. Iya. Akhirnya ada beberapa yang plus dan ada beberapa yang minus. Satu di antaranya mungkin pengurangan tenaga kerja yang itu beralih kepada mesin atau teknologi. Dan tadi kaitannya dengan SDM juga. Nah, bagaimana biar SDM ini bisa mengikuti revolusi industri 4.0? Yang jelas ada pembelajaran yang terus-menerus yang memang harus dikembangkan supaya nanti SDM tahu perkembangannya, karena dari setiap mesin itu kan selalu ada perubahan, sehingga supaya tidak bergeser memang dari setiap karyawan itu harus mempunyai motivasi untuk mengembangkan diri. Saya kembali ke Mas Bayu. Mas Bayu, pengalamannya ketika mengikuti yang di Cirebon tadi disebutkan itu semacam perlombaan, seminar atau bagaimana? Di sana sebenarnya bukan perlombaan sih. Bukan ya? Bukan. Seperti kayak festival. Seperti banyak workshop. Terus bagaimana cara kita menjadi pandu dari revolusi industri, dari pandu digital. Terus bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, seperti itulah. Seperti apa ilmu yang didapat di sana kemudian yang bisa diterapkan di kampus secara khusus atau secara umum kepada masyarakat? Apa yang harus diketahui masyarakat tentang ilmu yang Mas Bayu dapat dari Cirebon itu? Yang pertama saat saya dapat di sana sebenarnya kita harus tahu batasan usia. Mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita pandu, itu harus kita bagi berdasarkan usianya dulu. Ini untuk apa? Pemilihan usia ini untuk apa? Untuk proporsi ilmu yang kita ingin bagi dari sana. Itu kita jadi dipetakan dulu ya, dipetakan. Usia berapa yang harus dibimbing, usia berapa yang harus menerima ilmu yang lain, begitu ya? Beda usia juga beda materinya juga. Tidak mungkin kan kalau anak kecil kita berikan materi yang berat gitu ya. Kayak politik itu nggak mungkin. Kalau bicara tentang usia, milenial ini kan usia 80 dan 90 yang lahir era 80 hingga 90-an ya Pak ya. Pak Widi dan juga Pak Anang, Kalau generasi mahasiswa yang sekarang gimana kita nyebutnya Pak? Masih generasi milenial? Generasi milenial juga ya? Milenial. Atau generasi X, Y, Z? Bukan. Generasi milenial. Masih masuk di generasi milenial ya? Generasi milenial ini cenderung memiliki sifat-sifat tertentu gitu ya Pak ya? Artinya rasa ingin tahuannya banyak, tinggi, kemudian tidak mau yang ribet-ribet, ingin yang simple-simple seperti itu ya. Generasi milenial ini satu di antaranya yang sudah hadir adalah Mas Patrick, Mas Bayu dan juga Mbak Vegi. Ya, generasi milenial. Apa yang Mas Bayu rasakan, Mas Patrick rasakan, Mbak Vegi rasakan hidup di generasi milenial seperti ini, terutama di fakultasnya, kemudahan apa yang sudah didapat atau yang dirasakan? Banyak sekali sih sebenarnya manfaat setelah kita memasuki dari tahun ke tahun ya Mas ya, terutama dalam perkembangan teknologi dan informasi. Dari yang dulu kita komputer yang besar-besar, sekarang hanya bisa dibalik-balik seperti itu. Itu sangat memudahkan fasilitas dan media terhadap kita belajar, terutama dalam fasilitas kampus. Di kampus itu dosen itu tidak mengajarnya, cukup menyampaikan materi dan kita hanya berdiskusi terus-menerus. Lalu di kampus Hima juga menyediakan yang namanya informasi adalah e-learning. Iya, pembelajaran melalui internet. Iya, Mas. Jadi di situ dosen-dosen men-sharekan ilmunya di dalam satu aplikasi tersebut dan mahasiswa dapat secara mudah mengakses hal tersebut. Jadi tidak usah ribet-ribet harus ke sini ke situ, ke sana kemari. Lah kita hanya mudah adanya fasilitas tersebut dapat mendapatkan informasi yang lebih luas lagi. Pak Anang, kalau menerapkan e-learning mahasiswa nggak harus datang ke kampus? Nggak harus absen ya?
Harusnya begitu ya. Oke. Ini karena mungkin pendidikan ke depan itu mesti ke sana arahnya. Oke. Cuman ini kan masih dalam penggodokan Betul. mungkin ya di tingkat pemerintahan. Memang ada sekarang di Kemenristek itu kan ada program namanya program e-learning. Ada itu. Betul. Jadi itu adalah program di mana mahasiswa itu tidak perlu ke kampus. Jadi mahasiswa bisa melihat atau bisa menerima materi melalui internet. Kemudian nanti ada ujian, ada tugas dan sebagainya harus dikumpulkan lewat internet. Itu sebenarnya sudah ada. Ini masih dalam penggodokan mungkin ya. Pihak kampus sendiri, Pak. Pihak kampus Wima sendiri bagaimana? Kampus sendiri sudah ada e-learning. Jadi memang dosen ada aplikasi e-learning di Widya Mandala. Memang dosen diwajibkan memang satu paling tidak dalam satu semester itu ada satu mata kuliah yang harus diupload semuanya dari tatap muka 1 sampai 14. Sehingga kalau misalkan mahasiswa tidak bisa masuk pada hari tatap muka yang tersebut, mahasiswa bisa mendapatkan materi dari dosen itu melalui e-learning. Mengakses lewat e-learning itu. Wujudnya berupa apa, Pak? E-learning yang selama ini yang kita kembangkan itu berupa biasa yang normal itu kan file file PDF kemudian di-download. Tapi bisa juga ada yang berupa video. Jadi video pembelajaran. Jadi pada saat dosen itu di depan kelas itu yang masih kita kembangkan nih. Dosen di kelas sedang memberikan materi itu direkam, kemudian nanti setelah itu di-upload di e-learning. Mahasiswa bisa mengakses di sana. Mahasiswa bisa melihat. Voice pun juga bisa. Jadi misalkan kita rekam voice, kemudian kita upload di e-learningnya. Nah, ini yang kita sedang kembangkan. Tugas atau proyek-proyek yang diberikan ke mahasiswa? Iya. Seperti juga. Support. Jadi artinya sebenarnya support juga bimbingan skripsi itu sudah support, artinya mahasiswa tinggal upload aja bab berapa, kemudian nanti dosen koreksi, revisi, kemudian diupload oleh dosen, siswa sudah tahu yang harus direvisi ini. Nah, kalau sudah itu direvisi mahasiswa, diupload lagi, sehingga sudah sangat membantu lah. Artinya sudah terjadi proses pembelajaran di sana secara lengkap ya, Pak ya. Cuma tadi yang disampaikan Pak Vincent, ini yang menjadikan PR kita itu SDM. SDM-nya? Ya. Ini tidak semuanya itu bisa menerima. Artinya belum semuanya bisa menerima. Baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Tapi kita tetap berusaha. Artinya ini paling tidak sudah dimulai itu sudah mulai untuk mengembang ke sana. Berarti ini bagian dari hal-hal yang menghambat kesiapan menghadapi revolusi industri. Iya. Kalau di SDM antara mahasiswa dan dosen apa, Pak, penyebabnya? Mungkin kebiasaan ya. Jadi kita sulit untuk merubah kebiasaan lama. Sulit. Nah, memang nggak gampang. Betul. Kalau boleh diprosentase, secara kesiapan SDM berapa, Pak, prosentasenya untuk Widya Mandala sendiri menghadapi revolusi industri ini? Kalau di Wima kemarin itu kebetulan ini sedang akreditasi IPT ya. Nah, ini sedang mengumpulkan data-data ya, kemungkinan sekitar 50%-an. 50% sudah siap ya, Pak ya? Siap. Bagaimana Pak Anang? Pak Vincent tanggapannya tentang kesiapan dari kampus sendiri. Bagaimana pihak kampus mensupport tentang kesiapan baik gitu dari dosen maupun dari mahasiswa yang siap menghadapi revolusi industri ini? Ya, dari sisi dosen sendiri ya ada pelatihan tentunya ya. Ya, ada pendampingan. Jadi kadang kalau pelatihannya sekali dilatih kan belum ada pendampingan terus menerus. Jadi sudah sampaikan Pak Anang ya memang tidak, karena ngerubah itu kan tidak segampang membalik ke telapak tangan. Betul. Jadi minimal ya 1 semester 1 atau 2 mata kuliah dulu. Nanti dari proses e-learning itu kendalanya apa, kemudian yang belum dimampu apa selalu dievaluasi dari si SDM. Kalau ke mahasiswanya tadi itu ya, Pak ya, yang harus diupload minimal 1 semester. Ya. 1 atau 2 mata kuliah. Gitu. Kalau dari sisi mahasiswa ya sama, ada pembiasaan. Sekarang seperti yang dijalankan oleh Pak Anang tuh program Edmundo Pak ya. Jadi mahasiswa misalkan dosen
ada dinas atau melakukan aktivitas, tapi proses pembelajaran tetap berjalan. Okay. Kemudian mahasiswa diberi tugas apa, kemudian khususnya seperti praktikum itu kan lebih enak. Kemudian mahasiswa dari ke aktivitas dari mahasiswa itu dilaporkan dari Enpudo itu tersebut, sehingga di situ dosen akan selalu bisa mengontrol. Jadi mahasiswa sudah mengumpulkan belum, kemudian mengumpulkan itu sudah kapan. Jadi arahnya memang nanti tidak harus ada tatap muka, tapi tatap muka juga diperlukan sih. Betul, tapi kalau misalkan karena ini dalam menghadapi revolusi 4.0 ini, salah satunya itu supaya aktivitas proses pembelajaran juga bisa berjalan. Baik, sahabat kreatif di Madiun dan sekitarnya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada Hilda, ada Yuda, ada Dina, ada Gito, ada Linda, Zira, Dila juga sudah bertanya. Tapi akan kita bacakan WhatsApp-nya Bapak dan juga teman-teman dari Widya Mandala selepas beberapa informasi berikut. Tetap bersama kami. Hits and Play. Kalau kau menghempas diriku, mengganti cintaku. Lihat aku, sayang. Ada lagu-lagu keren. Berjuang menunggumu. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Bisa request. Sometimes I don't even mean it. What if we rewrite the story? Sejarah kemaritiman. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. .2 FM dari Madiun, suara kreativitas. Sahabat, kita masih bersama-sama di program Numpang Nampang untuk edisi Rabu. Kita ada Kampus Eksis dari, kali ini ada teman-teman tamu kita dari Universitas Katolik Widya Mandala Kota Madiun, khususnya program studi teknik industri Fakultas Teknik. Nah, kita bicara tentang kegiatan yang dilakukan. Itu pasti ada kegiatan yang menjadi mata kuliah wajib, MKDU, MKDK gitu ya Pak ya. Ya, betul. Tentunya juga ada kegiatan ekstranya. Kalau di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler mungkin ya. Kalau di kampus ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, masing-masing teman-teman ini mengikuti UKM itu. Mas Patrick, kalau Mas Patrick ikut di mana? Kalau dari pertama semester 1 sampai sekarang saya menggeluti dunia teater. Iya. Oke. Pernah tampil atau perform di mana saja Mas pengalamannya? Kalau masih pengalaman sih hanya sebatas kampus sih kalau masih saya. Di kampus ya. Oke. Jadi tetap masih sampai sekarang? Iya, masih sampai sekarang masih eksis teater. Oke. Kalau Mas Bayu? Sekarang di Relawan TIK. Relawan TIK-nya. Kalau dulu di Paduan Suara. Relawan TIK itu berdiri sejak tahun kapan, Mas Bayu? Kalau kampus sendiri sejak saya semester 3 itu tahun
2017. Oke, 2017 ya. Seiring dengan kelompok informasi masyarakat ini ya Pak? Sudah Sebelum Kim ini ada? Sebelumnya ini adalah dia yang mendampingi itu dari relawan TIK Madiun. Relawan TIK Madiun. Iya, jadi bukan kampus tapi relawan TIK Madiun. Itu ada. Terus kemudian teman-teman relawan TIK Madiun itu kan terbatas SDM, kemudian gandeng ke kampus. Terus kemudian di Bima kita bentuk kampus relawan TIK. Dan terlibat di dalam Kim itu sendiri. Mbak Vegi, untuk kegiatan UKM-nya pernah mengikuti? Saya pernah mengikuti paduan suara. Sejak semester 1? Semester 1. Sekarang masih? Sekarang enggak ya. Fokus kuliah, konsentrasi di perkuliahan. Iya. Bicara tentang perkuliahan, endingnya pasti pasti akan ada kegiatan KKN, kemudian ada kegiatan skripsi. Tadi dikatakan untuk ikut skripsi itu harus memenuhi poin berapa? Untuk poinnya tuh 100 ya? Minimal 100. Mulai dari semester 1? Iya. Harus dapat poin 100 sampai di semester 8. Iya. Kalau nggak dapat itu nggak lulus, Pak? Lulus. Tambah semester. Karena bagaimana teknisnya Pak Vincent? Teknisnya kok sampai ada poin 100 itu bagaimana? Sebenarnya poin di dalamnya itu tujuannya bukan hanya tutup poin. Iya, betul. Minimal kan 100. Iya. 1000 tuh boleh, 500 boleh. Tetapi bukan poinnya. Tapi kalau poinnya hanya peserta saja misalkan. Jadi dalam poin itu ada semacam, yang pertama ada penyadaran, perkembangan, kemudian kedewasaan, ada step-stepnya. Mungkin dari yang pertama adalah penyadaran dulu. Harapan kami dari program studi itu awalnya dari semester 1, 2 lah ikut menjadi peserta, kemudian yang semester 3, 4 ikut terlibat menjadi kepanitiaan, seksi apa, supaya akhirnya menjadi dewasa. Jadi itu sebenarnya dalam rangka untuk mendidik karakter, nilai-nilai soft skill-nya. Dunia kerja itu kan sekarang yang dibutuhkan tidak hanya hard skill. Bahkan 50%, 50-50 yang dari yang pernah kami survei gitu. 50 soft skill, 50 hard skill, nilainya bagus tapi soft skillnya kurang juga ini. Tentunya yang sekarang yang dicari adalah yang teamwork-nya. Teamwork ya. Ya walaupun sekarang ini revolusi 4.0 itu arahnya ke internet, sekarang ke individualis. Tetapi teamwork itu juga tetap dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Tidak akan berhasil kalau tidak ada teamwork ya Pak ya. Betul. Semodern apapun itu teknologi, kalau tidak dikerjakan secara tim juga tidak akan berhasil Pak ya. Baik, kita ke pertanyaan dari sahabat kreatif yang sudah masuk. Ini Miftah Awali dari Hilda. Apa teknik industri Wima juga bekerja sama dengan pihak perusahaan agar lulusan Wima bisa langsung diterima kerja di sana? Ini Pak Anang atau Pak Vincent? Ada perusahaan yang kita kerjasama, ada MOU-nya itu di Yogyakarta nih. Di sana ada PT Jogja Presisi Teknika Tama Industri. Jadi memang di sana tidak hanya mahasiswa penelitian di sana, kemudian tamu, kami pernah mendatangkan juga dirutnya untuk mengadakan seminar atau kuliah tamu di sini. Ya memang pernah 2 tahun yang lalu ada mahasiswa yang magang ke sana, ada 2 mahasiswa, kemudian setelah magang itu memang ditawari di sana. Betul. Tetapi ya karena ini pilihan mahasiswa sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya ada peluang untuk bisa kerja ke sana, tapi mahasiswa tidak memilih. Karena kami juga tidak bisa memaksakan mahasiswa. Ada peluang tapi juga memilih pekerjaan yang lain. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, mata kuliah di teknik industri itu apa saja ya? Saya kurang suka pelajaran eksak seperti matematika, fisika. Masih ada Pak di Fakultas Teknik Industri? Masih. Justru itu menjadi mata kuliah basicnya ya. Karena di teknik itu semua fisika, matematika itu harus ada ya. Tapi hanya ada di semester awal, semester 1, 2, 3 itu sudah masuk ke faknya teknik industri ya.
Oke, berarti di semester awal ya Pak ya, adanya. Ya ini bisa nanti mahasiswa ini bisa sharingkan dulunya bagaimana, tidak sesulit yang dibayangkan ya. Seperti ini Mbak Vegi dulunya susah dan terusnya. Mbak Vegi juga salah satu, kalau boleh saya promokan ya, tiap tahun itu menjadi mahasiswa prestasi. Dapat beasiswa, itu salah satunya bisa mengikuti di mata kuliah yang ada fisika, kimia juga ada, dan seterusnya. Pengalamannya Mbak Vegi, ya berprestasi dapat beasiswa mulai dari semester 1. Kalau beasiswa tuh mulai dari semester 2. Mulai dari semester 2 karena melihat dari nilai semester 1 begitu ya. Dapat beasiswa sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti tidak ada kesulitan ya di Fakultas Teknik ya? Sebenarnya tuh nggak ada. Nggak ada. Tipsnya belajarnya bagaimana? Kan cewek belajar industri, belajar teknik gitu ya. Biar memotivasi sahabat kreatif yang mungkin saat ini lagi bingung cari referensi mau kuliah di mana gitu ya. Nggak harus di fakultas-fakultas yang mainstream. Ini termasuk anti mainstream loh ya. Cewek di Fakultas Teknik ya kan, anti mainstream ini. Tipsnya bagaimana? Kalau tipsnya dari saya tuh, kalau belajar tuh yang penting tuh suka dulu. Suka dulu. Iya. Kalau sukanya apa, dipelajari sedikit demi sedikit. Pasti kan selanjutnya tuh makin enak ya ternyata gitu. Berarti langsung terus lanjut. Kalau belajar tuh menurut saya bukan untuk deadline-nya. Kalau seandainya ada tugas, deadline-nya kapan, terus hamin berapa baru dikerjakan tuh sebenarnya kalau menurut saya tuh nggak baik sih. Sebaiknya tuh kalau hari ini kuliahnya apa, tugasnya apa, dikerjakan setelah kuliah tersebut, kan masih ingat sama. Masih fresh ya, penjelasan dari dosen tadi ya. Iya. Itu tipsnya. Iya. Boleh nambah ya Mas? Boleh. Saya menggarisbawahi Pak Vegi tadi suka itu kan, ya pribadi suka ke mata kuliahnya. Tapi mestinya juga suka pada dosennya. Suka pada dosennya. Suka dalam arti jangan sampai membenci pelajaran itu. Membenci personalnya. Mata kuliahnya suka, tapi dosennya kok lihatnya kok enak. Kebetulan kami dosennya masih muda-muda, gitu ya, saya ngobrol, gitu ya. Jadi itu bagian dari yang disuka sama mahasiswa. Ya, betul. Sehingga ya kami pelayanan prima, yang kebetulan mahasiswa maunya apa, lah. Kalau misalkan pembelajaran di dalam kelas itu dan begitu, dikasih buku. Atau mungkin yang Pak Ana tadi di e-learning. Kemudian walaupun kami juga bukan generasi milenial, juga ikut masuk ke generasi mereka. Ikut perkembangan mereka. Bahkan kebetulan saya kan juga suka musik kan. Cuma pernah main musik dengan Mas Patrick. Tidak hanya suasana akademis itu, tidak hanya pembelajaran, tapi juga di ekstranya juga kami juga main musik bareng, tampil bareng dalam rangka kami dalam suasana kekeluargaan. Jadi bukan ada lagi mahasiswa dosen. Sehingga menghilangkan jarak ya Pak ya, tidak berjarak. Ya keluarga, bapak dan ibu dan seterusnya. Jadi jarak antara mahasiswa dan dosen sudah dihapus. Artinya ini keluarga gitu ya. Biar lebih cepat untuk proses pembelajarannya, biar suka itu tadi ya Pak ya. Betul. Suka kepada dosennya, akhirnya ilmunya masuk dengan mudah. Awalnya memang benci mata kuliahnya, tapi kok enjoy ya, enak prosesnya kok enak. Betul. Menikmati. Dosennya menyenangkan, akhirnya suka juga. Betul. Iya, Mas Patrick. Pelajaran atau mata kuliah paling sulit itu apa? Kalau dari semester 1 sampai semester 6 ini, mungkin teman-teman nanti misalkan tadi yang bertanya, patut waspada yang namanya kalkulus. Kalkulus. Karena itu adalah mata kuliah yang sangat-sangat menurut saya sulit ya, karena matematika murni. Kita belajar matematika murni yang kemudian nanti di semester 3, 4, 5, dan 6 itu diasah menurut bidang teknik industri. Diterapkan di teknik industri di bidangnya. Nilainya apa Mas? Walaupun susah, apa nilainya apa? Saya kan bukan ngajarin kalkulus. Jujur nilai saya C ya Pak. Benar-benar susah sih. Ya itu tadi mungkin dari kesukaan dan basicnya. Kalau dari dosennya sendiri menyenangkan? Menyenangkan. Tapi mata pelajarannya memang benar-benar sulit ya.
Ya untuk semester 1 dan 2 yang paling sulit menurut saya itu kalkulus. Oke, jadi perhatian ini Pak Anang sama Pak Vincent, bagaimana biar kalkulus pelajaran mata-mata kuliah kalkulus ini ke anak atau ke mahasiswa-mahasiswinya tidak lagi dikatakan susah. Ya. Oke, mungkin ini ada nanti pesan dari mahasiswa ini secara langsung. Mungkin dari awal sudah ambigu dulu, jadi takut dulu. Betul. Itu anak-anak sekarang tuh baperan ya. Jadi sekarang tuh wah susah. Ciri generasi milenial, Pak. Iya betul, makanya ini kayak PR kami memang supaya tidak baper bagaimana. Minimal ya tadi kalau tidak senang mata kuliahnya, senang dosennya. Senang dosennya. Oke. Kalau Mas Bayu sama kalkulus juga. Iya, sebenarnya kalkulus. Kalau menurut saya kalkulus itu yang semester awal itu sulit. Jujur nilai juga dapat C. Tentunya kalkulus lanjutan yang kedua dapat A. Alhamdulillah. Sekarang dapat A. Dapat A. Luar biasa. Pak Anang. Ini kalau ada teman-teman mahasiswa ini jujur sekali dari mata kuliah kalkulus yang susah, kemudian apa yang harus dilakukan, Pak? Ya ini nanti ini mungkin jadi evaluasi kami juga. Iya, betul. Jadi perlu ada beberapa sharing pengalaman, mungkin beberapa dosen yang belum bisa menyampaikan dan diterima dengan mahasiswa. Ini juga satu PR bagi kami. Dan sekali lagi tadi tidak semuanya dosen itu bisa beralih ke teknologi. Betul sekali. Nah, itu perlu proses pembelajaran. Mungkin saya tambahi di teknik industri di kami itu 50% itu mahasiswanya itu dari SMK. Dari SMK ya. Jadi mereka kalau di SMK kan memang di pelajaran eksak dan sebagainya kan bukan prioritas. Lebih kepada tekniknya, betul. Tekniknya. Nah, tapi pada saat semester 1 2 itu kan dimulai dari nol. Betul sekali. Nah, artinya mereka memang belajar dari nol lagi. Beruntung mahasiswa yang dari SMA. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman baik yang dia dari SMA dan SMK. Betul. Nah, karena tadi Pak Vincent menyatakan bahwa ini adalah sebuah keluarga yang kewajiban dari yang SMA ya harus mengajari SMK. Tutor sebaya. Iya, tutor. Nah, sama seperti nanti kalau pada saat ada mata kuliah yang sifatnya skill. Keteknikan. Betul. Nah, itu menjadi bertukar kelemahan dari teman-teman SMA. Menjadi kelebihan dari teman-teman SMK. Ini saling mengisi. Itu yang kita lakukan. Tapi biasanya ada perbaikan, Pak, nilai kan, Pak? Ada perbaikan. ada. Jadi misalkan nilainya misalkan kurang gitu. Betul. Terus diberikan mengatasinya itu saya rajin mengerjakan tugas. Gitu, mengerjakan tugas, terus masuk terus walaupun ternyata masuk terus tapi nilainya masih C. Itu rasanya gimana ya, sudah rajin tapi kok nilainya C, tapi dengan adanya itu dapat menjadi pembelajaran untuk ke depannya. Tangguh ya selanjutnya. Tangguhlah istilahnya. Enggak boleh patah semangat. Dan akhirnya yang didapat Mas Bayu nilainya A sekarang. Mas Bayu dia sekarang A. Untuk kalkulus 1 saya C, lalu untuk kalkulus 2 saya A. Ini jujur saya. Boleh tepuk tangan. Artinya ada proses pembelajaran yang lebih baik ya, Pak ya. Ke pertanyaan berikutnya ini dari Dina. Selama ini lulusan Teknik Industri Bima udah diterima di mana saja, Pak? Masuk ke dunia kerja, Pak, dunia industri kemana saja, Pak? Ya, menurut survei yang kami lakukan ini. Rata-rata waktu tunggu alumni kami itu 2,5 bulan. 2,5 bulan, hanya 2,5 bulan. Kemudian diterima kerja, Pak ya? Ya memang peluang kerja yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi memang tidak hanya di manufaktur, di jasa seperti tadi Mas Petri menyampaikan ada walaupun perempuan ya karena perempuan sukanya di jasa bisa masuk di bank, kemudian ada alumni kami yang sekarang ini di Sido Muncul. Di PT kemudian di BPP Holcim yang di Madiun itu. Ya. Jadi terserap di dunia industri. Kalau boleh prosentasenya, lulusan dari teknik industri atau fakultas teknik ini, khususnya di teknik industri, kalau boleh prosentase diterima di dunia industri?
84,13%. Kebetulan kami baru survei. Luar biasa, 84% lebih ya Pak ya, diterima di dunia industri. Oke. Ya. Kemudian terkait dengan PNS itu juga ada peluang bagi mereka yang mungkin pengen jadi PNS. PNS juga mencari alumni teknik industri. Betul. Bahkan ya jasa-jasa selain perbankan juga mencari teknik industri. Kewirausahaan. Oke. Luar biasa. Ini ada lagi pertanyaan, ada mata kuliah wajib enggak di TI misal terkait dengan keagamaan? Ada mata kuliah wajib apa saja, Pak? Ada. Jadi namanya MKU ya, mata kuliah dasar umum agama. Tapi itu bukan agama kami di Katolik ya. Iya, betul. Nanti kalau misalkan mahasiswa mau sharing itu ya. Jadi itu keagamaan bukan ke agama Katolik. Iya. Hanya 2 SKS ya, 2 SKS saja itu. Ketuhanan. Ya, namanya ketuhanan. Memang nama mata kuliah agama. Tapi di dalamnya ada sebenarnya ketuhanan. Jadi Tuhan yang ya sebagai Tuhan, bukan kami sebagai agama Katolik. Oke. Ditempuh 1 semester? Hanya 1 semester 2 SKS. 2 SKS saja. Ya. Oke. Kemudian ada lagi, ada Mbak Linda. Apa ada kegiatan ekstrakurikuler di TI? Ini tadi sudah kita bahas ya. Ada tadi yang di relawan TIK tadi ya. Kemudian apa saja? Olahraga juga. Oke. Olahraganya basket, volley, futsal. Kemudian badminton, itu juga ada. Musik, kalau ada teater, paduan suara. Yang senang jurnalis. Ada fotografer. Kemudian yang ini ada Duta Widya Mandala. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan Kakang Mbak Yu. Oke, persiapan Kakang Mbak Yu ya Pak ya. Oke. Kemudian ke pertanyaan terakhir, ini kesiapan dari Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Industri WIMA untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini, Pak. Secara umum kesimpulannya seperti apa, Pak? Ya, dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0 ini memang kami di program studi sudah mempersiapkan kurikulumnya. Jadi memang kurikulum dan proses pembelajarannya sudah harus mengarah ke sana. Mata kuliahnya juga sudah ditata. Ada beberapa mata kuliah supply chain management, kemudian customer relationship management, ada informasi teknologi supply chain management. Kemudian ada simulasi komputer dan seterusnya, dan juga ada mata kuliah mekatronika. Bahkan ada praktikum mekatronika itu arahnya ke robotik ya Pak. Ya, sistem otomasi robotik. Jadi arahnya ke komputasi kognitif. Jadi belajar sistem, karena di teknik industri kan belajar sistem. Bagaimana sebenarnya sistem robot itu bagaimana sih? Kemudian sistem sensor itu juga bagaimana supaya nanti alumni teknik industri siap di dunia kerja supaya tidak lagi memang nanti di dunia kerja butuh pembelajaran lagi. Betul. Setidaknya kami sudah mempersiapkan ke sana, memberikan dasar-dasarnya. Oke. Yang terakhir, ketika kita ingin tahu informasi lebih lanjut tentang Fakultas Teknik atau Prodi Teknik Industri, kemana Pak kita mengakses itu, informasi itu? Mungkin ada channelnya, channel YouTube Kak yang bisa kita kalau di universitas memang ada widyamandala.ac.id. Oke, itu websitenya ya Pak ya. Website umumnya. Kalau di TI itu di ti.widyamandala.ac.id. ti.widyamandala.ac.id. Oke, itu untuk khusus di Fakultas Teknik Industri ya. Facebook juga ada, Teknik Industri WIMA gitu. Oke, kita bisa mengakses di situ ya informasi-informasinya. Semua kegiatan juga akan kita sampaikan di sana. Oke. Ya, pendaftaran juga online Pak. Pendaftaran juga online. Online ya. Websitenya Widya Mandala. Oke. Kegiatan yang dilakukan Fakultas Teknik untuk yang akan dilakukan berupa apa Pak? Oke, kegiatan terbaru ini terkait dengan pemilu, ada kegiatan-kegiatan mungkin sebagai relawan TIK-nya? Tanggal 22 besok Jumat itu akan ada
semacam talk show adalah yang muda yang memilih. Yang muda yang memilih. Ya, itu nanti kita mengundang salah satu pembicara dari Panwaslu. Oke. Baik, terima kasih karena waktunya kita sudah di penghujung, Pak. Oke, untuk teman-teman mahasiswa ada pesan-pesan kepada sahabat kreatif yang ada di kelas 12 mungkin yang mau kelulusan atau ingin pesan dan pesannya khusus mahasiswa boleh, untuk adik-adik yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi boleh, ada? Oh iya, untuk teman-teman jangan pernah khususnya khawatir atas industri 4.0. Itu jangan dijadikan momok karena banyak sekali peluang. Tinggal kita bagaimana menyikapi peluang tersebut, bagaimana kita mau terjun dalam peluang-peluang tersebut, karena banyak sekali kesempatan yang akan kita dapatkan di industri 4.0. Jangan sampai kita hanya menutup ruang di dalam lingkup kita, tapi kita harus survive di dalam industri 4.0 ini. Oke, Mas Bayu ada lagi? Jadi tambahkan? Menurut saya untuk yang cewek jangan takut kalau masuk teknik industri. Mas Bayu cewek apa cowok? Soalnya teknik industri itu seperti bidangnya cowok gitu. Oh gitu ya. Mungkin ceweknya mau disuruh masuk TI, Mas. Ini pesan-pesan untuk pacarnya. Oke, ngajak ceweknya gitu ya. Oh iya, maksudnya mungkin. Oke, promosinya nggak promosiin dirinya. Supaya lebih terkenal gitu. Oh gitu. Biar fakultasnya nggak garing ya Mas ya. Semua. Oke. Kalau Mbak Peggy. Kalau saya juga yang dibilang Mas Bayu, yang ceweknya tuh jangan takut kalau masuk TI. Sebenarnya TI itu sama aja kok. Enak juga kalau buat anak cewek masuk tuh enak. Bukan karena enak banyak cowoknya. Kesempatan primadona. Itu bukan. Maksudnya ya? enak tuh peluang kerjanya kan juga banyak. Terus buat masa depannya kan juga terlihat kalau kalau di teknik industri. Apalagi kan juga di teknik industri Wima kan seperti dibilang Pak Vincent tadi, dosen sama mahasiswa tuh udah kayak keluarga. Jadi setiap kalau di ruang kelas memang pembelajaran. Kalau di luar kelas tuh kalau seandainya tidak membahas tentang kuliah, ngobrol tuh juga ngobrol kayak ke ibunya sendiri atau bapaknya sendiri gitu. Layaknya keluarga lah ya. Nah gitu terus ya itu aja. Sudah, terima kasih ya. Dan sahabat kreatif di Madiun dan sekitarnya, itu bincang-bincang kita di Numpang Nampang untuk kampus eksis bareng dengan teman-teman dari Fakultas Teknik Wima atau Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang kali ini juga sudah hadir. Terima kasih Pak Anang, terima kasih Pak Vincent, terima kasih Mas Bayu, Mas Patrick, Mbak Peggy, terima kasih sudah hadir di Numpang Nampangnya Pro 2. Jumpa lagi di lain kesempatan. Dan akhirnya dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, kami mohon pamit sahabat kreatif, dan selalu ingat, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. The future is not about tomorrow. The future is about what you are doing today. Hari esok Anda ditentukan oleh semua yang Anda lakukan hari ini. Hari ini adalah persiapan untuk hari esok.